Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di catatan si Boy. Untuk segmen kali ini seperti biasa akan menceritakan cerita-cerita kriminal di Majurnal. Agar kita lebih semangat untuk menceritakannya dan bisa memberikan cerita-cerita menarik, subscribe terlebih dahulu dan terima kasih. Mari kita mulai ceritanya. Sumiarsi awalnya adalah seorang kembang desa kelahiran Jombang pada tahun 1948. Menikah muda tetapi bercerai karena finansial yang mendera pasangan muda ini. Kemudian wanita muda ini tuh lalu memutuskan untuk merantau ke Jakarta pada tahun 1970 untuk mengubah nasibnya agar lebih baik. Mulanya ia bekerja di sebuah warung makan, tetapi karena dianggap gajinya itu tidak mencukupi kebutuhan Sumiarsi, kebetulan Sumiarsi itu diajak oleh seseorang mencari peruntungan di sebuah klub malam di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Di klub malam itu tuh Sumiarsi itu mengawali karir sebagai pelayan, kemudian naik menjadi hostess. Perempuan yang menerima tamu, menjamu dan menghibur tamu. Nah, kehidupan malam ini tuh merubah Sumiarsi menjadi seorang pekerja seks komersial, sekaligus menjadi wanita simpanan. Dunia malam ini tuh telah menyulap yang tadinya gadis lugu yang dari desa yang hanya untuk mencari sesuap nasi di Jakarta malah menjadi primadona kota yang diidolakan para lelaki hidung belang. Kecantikannya tuh membuat dia tuh cepat dikenal oleh tamu-tamu yang datang ke klub malam tersebut, mulai dari pejabat, pengusaha, dan kalangan militer. Dia tuh kemudian tuh berpindah-pindah klub malam di Jakarta dan akhirnya tuh memutuskan menjadi wanita panggilan kelas atas. Kemudian Sumiarsi itu dipersunting oleh pria pelanggannya, seorang duda beranak satu bernama Jais Adi Praitno atau akrab disebut Prayit. Nah, kemudian tuh mereka tuh berencana untuk membangun mimpi yang lebih tinggi daripada menjadi seorang PSK. Mereka tuh ingin membuka sebuah tempat prostitusi, tetapi bukan di Jakarta, melainkan di Surabaya. Tepatnya di lokalisasi terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, Gang Doli. Kita tahu sendiri ya, Gang Doli itu dihuni ribuan PSK di puluhan wisma pada saat itu. Nah, Prayit dan Sumiarsi ini membuka rumah bordil yang bernama Wisma Happy Home di kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara tersebut pada awal tahun 1975. Karena kecantikan pekerja seks komersial di Happy Home ini membuat rumah bordil itu laris. Nah, Happy Home tuh kerap dikunjungi kalangan militer, salah satunya tuh bernama Purwanto. Nah, Purwanto ini tuh bukanlah seorang lelaki biasa, yaitu adalah seorang perwira menengah di Surabaya berpangkat letnan kolonel, bukan hanya pangkat yang dua langkah lagi akan meraih bintang, tetapi jabatan dari posisinya itu sangat strategis. Ia adalah Kepala Premier Koperasi Angkatan Laut atau disebut Primkopal. Hubungan Sumiarsi dan Purwanto itu semakin dekat. Nah, Purwanto ini tuh menjadi pelanggan setia dari Happy Home tersebut. Sebagai perwira, Purwanto juga sangat bisa diandalkan mengamankan bisnis mucikari penyuka bunga ros ini. Singkat cerita, keduanya itu lantas menyepakati perjanjian nih, untuk berbisnis bersama. Kesuksesan Sumiarsi menyulap rumah bordil Happy Home tampil beda dengan rumah bordil lainnya di Gang Doli. Menjadi bukti bahwa Purwanto itu dapat mengandalkan Sumiarsi dalam kerjasama bisnis mereka. Sumiarsi itu memang sukses membangun Happy Home itu menjadi lebih berkelas. Bukan hanya karena kecantikan wanita-wanitanya, tapi juga karena umur mereka yang masih muda, yakni sekitaran 17-25 tahun. Selain itu, Sumiarsi itu memberlakukan kontrak kerja kepada para PSK-nya itu hanya 2-3 tahun. Setelah itu mereka tidak dikontrak kembali.
Nah, coba kalian bayangkan misalkan berapa banyak wanita muda yang pernah dipekerjakan oleh Sumiarsi. Nah, dari sisi positifnya, Sumiarsi ini tuh mengajarkan jasa seks komersial tersebut tuh dengan keterampilan memasak dan menjahit agar jika masa kontrak mereka tuh habis, mereka tetap bisa menjalankan roda kehidupannya dengan cara yang lebih halal. Pada tahun 1980, nah Sumiarsi ini tuh bekerja sama dengan tadi ya Purwanto tersebut dan mendirikan rumah bordil yang bernama Sumber Rejeki. Sumiarsi dijadikan sebagai pengelolanya. Saat itu, ia pun menjadi mucikari dua rumah bordil yaitu tadi Happy Home sama Sumber Rejeki. Untuk mencari pelanggan lebih banyak lagi, Sumiarsi itu berinovasi. Dua wismanya itu dia tambah fasilitas minibar dan musik dangdut live. Langkah ini adalah salah satu gebrakan pertama nih di Gang Doli pada waktu itu. Mengelola Sumber Rejeki, Sumiarsi diwajibkan menyetor 20 juta per bulan kepada Purwanto. Jika lewat batas waktu penyetoran tiap awal bulan, Sumiarsi harus menyertakan bunga 10% dari 20 juta tersebut. Dan dari tahun ke tahun, setoran itu tambah naik hingga mencapai 30 juta. Terobosan ini tuh lantas membuat rumah bordil ini tuh semakin ramai, banyak pengunjungnya. Secara finansial tentu hal ini menguntungkan bagi Sumiarsi. Nah, warga sekitar pun ikut menikmatinya karena Sumiarsi ini tuh orang itu sangat dermawan, sering meminjamkan uangnya kepada warga-warga sekitar dan tidak buru-buru untuk menagihnya. Ia juga dikenal aktif membantu kegiatan warga di lingkungan Gang Doli tersebut. Meski begitu, ya tahu sendirilah, bisnis kadang ada pasang dan surutnya. Ada kalanya tuh tamunya tuh sepi. Misalnya selama seminggu, usaha Sumiarsi itu sepi ketika ada operasi Polres Surabaya Selatan dalam menanggapi laporan penculikan anak di bawah umur yang dijual ke salah satu rumah bordil di Gang Doli. Belum lagi di bulan Ramadan yang membuat lokalisasi ini tuh menjadi sepi. Purwanto yang statusnya tuh emang lebih tinggi ya daripada Sumiarsi, tidak mau peduli dengan sepi atau ramainya bisnis mereka ini. Ya intinya tuh Sumiarsi itu harus membayar setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan bersama mereka. Tidak jarang si Purwanto ini tuh menggunakan kekerasan dalam menagih bagiannya, termasuk menganiaya Sumiarsi dan keluarganya. Nah, Sumiarsi ini tuh pernah mengaku diludahi, disiram minuman, bahkan ditendang sepatu Lars hingga mengalami pendarahan. Suaminya Prayit pernah dipukul juga, dipopor senjata. Anaknya tuh Sugeng juga sempat dimasukkan ke penjara markas marinir karena mengirim uang setoran yang terlambat. Bagaimana lagi? Sumiarsi memang tak mampu membayar sesuai kesepakatan. Purwanto lalu menawarkan cara penyelesaian yang lain, yakni Sumiarsi menyerahkan anak gadisnya yang saat itu masih berusia 15 tahun. Si Sumiarsi itu tentu tidak mau menyerahkan anak gadisnya. Dan Sumiarsi itu lalu berpikir dan menemukan solusi agar anak gadisnya itu tidak diganggu oleh Purwanto, yaitu dengan menikahkan anak gadisnya dengan seorang polisi muda berpangkat Sersan II, Serda Adi Saputro pada tahun 1986. Nah ini tuh berarti pada 6 tahun setelah dia dan Purwanto itu membuat kesepakatan bisnis haram tersebut. Ya bagaimana lagi ya, seorang polisi muda berbakat Serda jika harus berhadapan dengan prajurit senior berpangkat letkol. Hal ini terbukti saat Purwanto tetap mendesak menyerahkan anaknya meski sudah menikah, sambil terus melanjutkan penganiayaan terhadap Sumiarsi dan keluarganya. Juga Purwanto ini tuh mulai merusak rumah bordilnya. Setelah bersabar selama 2 tahun dalam tekanan dan penganiayaan dari Purwanto, keluarga Sumiarsi itu mulai menyusun strategi. Mereka tidak mungkin menolak keinginan Purwanto mendapatkan Putri Sumiarsi ini, meskipun dia telah menjadi seorang istri polisi. Hingga kemudian terjadilah kesepakatan. Nah, si Sumiarsi ini dan suaminya itu mengantarkan putri mereka ke hotel untuk menemani Purwanto. Tetapi sebelumnya mereka tuh menyusun skenario meminta putri mereka tuh mengenakan pembalut sehingga ia beralasan sedang datang bulan.
Hal ini membuat Purwanto seperti dipermainkan. Lalu Purwanto marah dan menganiaya Putri Sumiarsi hingga nyaris tewas. Penganiayaan ini membuat Sumiarsi dan keluarganya hilang kesabaran. Mereka tuh mulai menyusun rencana. Aksi pun dilakukan pada siang hari 13 Agustus 1988. Sumiarsi, suaminya Prayit, anaknya Prayit dari istri dahulu bernama Nano, pegawainya Daim, serta menantunya polisi tadi Adi Saputro, mendatangi rumah Purwanto dengan mengendarai mobil Suzuki Carry. Nah, tidak akan ada rasa curiga ya, karena mereka memang sudah biasa berkunjung atau menyerahkan setoran. Purwanto tidak akan menyadari bahwa kali ini tujuan kedatangan mereka ini tuh ada hal lain. Meskipun demikian, Sumiarsi itu harus ada sedikit bersabar karena suasana dari rumahnya Purwanto ini tuh sedang rame ya. Banyak anak-anak yang sedang bermain voli di lapangan voli di depan rumahnya. Mereka tuh memutuskan untuk berputar-putar terlebih dahulu sambil menunggu lapangan voli tersebut tuh sepi. Nah, benar saja, Purwanto tuh pas mereka itu datang, Purwanto itu tidak curiga sama sekali ya dengan kedatangan keluarga dari Sumiarsi. Mereka tuh dipersilakan untuk masuk ke dalam. Mungkin Purwanto mengira mereka akan menyetor sejumlah uang sesuai perjanjian bisnis mereka. Nah, di dalam rumah saat itu tuh ada istri Purwanto yang sedang hamil tua dan keponakan Purwanto. Sementara dua putra Purwanto masing-masing duduk di bangku SMA dan SD, sedang bermain di depan rumah mereka. Adapun putra sulung dari Purwanto itu sedang menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Laut. Saat bercakap-cakap, Sumiarsi dan keluarganya itu menemukan momen saat Purwanto itu lengah. Tiba-tiba, kepala perwira Angkatan Laut ini dihantam menggunakan alu besi. Meskipun sempat melakukan perlawanan, ya bagaimanapun Purwanto akan tetap kalah ketika menghadapi 5 laki-laki yang sedang diamuk dendam ini. Kepala Purwanto tuh hancur remuk, bahkan kepalanya berhamburan keluar. Mayatnya tuh langsung diseret ke garasi. Nah, suara ribut di garasi ini tuh mengundang perhatian kedua putra Purwanto yang bermain di depan rumah. Namun saat mereka mendekat, keduanya juga dihantam dengan alu besi. Mayat keduanya lalu ditumpuk di garasi bersama mayat ayah mereka. Nah, berikutnya, Sunarsi dan ponakannya juga mendekat karena tadi sempat mendengar teriakan putranya yang sempat melarikan diri sebelum tertangkap kembali. Namun belum sempat dia mendekat ke mayat suami dan putra-putranya, ia dan ponakannya ditangkap lalu dicekik hingga tewas. Karena mayat keluarga Purwanto ini lantas dinaikkan bertumpuk di atas mobil Daihatsu TAF milik Purwanto. Mobil ini lalu diarahkan ke arah Songgoriti, daerah Batu Malang. Mobil berisi 6 mayat ini lantas disiram bensin lalu didorong ke dalam jurang. Saat mobil meluncur, menantu Sumiarsi melemparkan obor ke dalam mobil. Mobil pun meluncur masuk ke dalam jurang dalam keadaan terbakar. Dan mereka ini tuh ingin memberikan kesan bahwa Purwanto dan keluarganya itu mengalami kecelakaan. Sumiarsi dan keluarganya pun lantas kembali ke Surabaya. Saat di dalam rumah Purwanto, polisi menemukan bekas percikan darah yang sangat kecil di stop kontak. Padahal sehari sebelumnya itu suami Sumiarsi itu Jais telah membersihkan rumah Purwanto. Hasil pengkondisian di dalam rumah, polisi menyimpulkan Purwanto dan keluarganya itu dibunuh. Tetapi tidak dipublish untuk menghindari lolosnya para pelaku. Nah, polisi lalu menyelidiki latar belakang Purwanto dan mencari tahu siapa saja yang berhubungan dengannya menjelang ia dan keluarganya ditemukan menjadi korban pembunuhan. Polisi lantas menemukan informasi bahwa Purwanto menjalankan bisnis prostitusi di Gang Doli bekerjasama dengan Sumiarsi. Penyelidikan polisi lalu berfokus pada Sumiarsi sehubungan dengan informasi bahwa dirinya itu tersangkut utang piutang yang banyak dengan Purwanto. Sumiarsi lalu dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sumiarsi pun tidak mampu mengelak. Ia mengakui bahwa dirinya dan keluarganya yang melakukan pembunuhan terhadap Purwanto dan keluarganya. Nah, berbekal dari pengakuan dari Sumiarsi itu, seluruh pelaku kemudian ditangkap. Persidangan pun digelar pada tanggal 18 Februari 1989 atau 6 bulan setelah pasca pembunuhan sadis itu. Sumiarsi, Jais, dan Sugeng, putra Sumiarsi, dijatuhi hukuman mati. Nano, putra Jais dari pernikahan pertamanya, dan Daim,
pekerja dari Sumiarsi dihukum penjara seumur hidup. Nano dan Daim telah bebas setelah menjalani hukuman masing-masing 15 dan 12 tahun penjara. Sementara menantunya, Serda Adi, dijatuhi hukuman mati oleh mahkamah militer. Ia dieksekusi pada tanggal 2 Desember 1992. Adapun Praitno meninggal karena serangan jantung pada tahun 2001. Sedangkan Sumiarsi dan putranya, ibu dan anak yang selama ini dalam kurungan tidak dapat bertemu, sempat dipertemukan saat dipindahkan ke lapas Medaeng, Sidoarjo sebelum dieksekusi. Nah, bahkan ada informasi bahwa putra sulung dari Purwanto yang sedang menjalani pendidikan di Akademi Angkatan Laut mengalami depresi dan gangguan jiwa, sehingga harus dikeluarkan. Semoga kita mendapatkan pelajaran berharga dari tragedi keluarga Sumiarsi dan Purwanto ini. Nah, betapa dahsyatnya akibat yang ditimbulkan oleh bisnis terlarang seperti prostitusi yang dijalankan oleh Sumiarsi dan Purwanto. Untuk Majurnal kali ini cukup sekian kisah dari Sumiarsi ini, seorang Mama Widoli yang cukup terkenal pada waktu itu dan melakukan pembunuhan berencana kepada partner bisnisnya yaitu Purwanto. Terima kasih banyak telah menonton dari pertama sampai akhir. Jika kalian punya request untuk kasus-kasus kriminal, silakan tulis di komentar. Dan terima kasih bagi yang telah subscribe. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.